Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Majelis Hakim, yang kami hormati Jaksa Penuntut Umum, yang terhormat para penasihat hukum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Izinkan saya membacakan duplik ini dengan satu seruan yang tidak hanya menggugah semangat, tetapi juga menegaskan jati diri bangsa yang kita perjuangkan bersama. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Bab 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh penuntut umum pada tanggal 14 Juni 2025 yang lalu. 14 Juli 2025 yang lalu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dan kami akan menggunakan momentum ini bukan sekedar sebagai jawaban atas replik semata, namun juga untuk menekankan hakikat dari proses pengadilan ini dalam mencari kebenaran dan keadilan. Di dalam pledoi kami, penasihat hukum telah menyampaikan tabel pembelaan berupa matriks yang menggambarkan hubungan antara surat dakwaan, surat tuntutan, pledoi, fakta hukum dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, serta fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan ini. Matriks tersebut sangat mudah dipahami dan menjadi alat bantu yang komprehensif. Tabel pembelaan tersebut juga sangat mudah dipahami oleh publik yang menaruh perhatian begitu besar terhadap persoalan hukum ini. Dengan tabel tersebut, publik dapat melihat dengan jelas perjalanan proses hukum yang berlangsung, sehingga dapat memberikan pandangannya sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Terhadap replik tersebut, pada awalnya kami berharap agar penuntut umum dapat menyusun tabel persandingan, sehingga perbedaan-perbedaan antara dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum, serta alat bukti dapat dengan jelas diketahui. Dengan tabel pembelaan tersebut semakin memperjelas bahwa segala tuduhan yang disampaikan oleh penuntut umum, baik terkait dengan obstruction of justice maupun suap, tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 183 sampai 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar proses hukum ini benar-benar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan utama persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, di balik tabel pembelaan tersebut, terdakwa telah menyampaikan adanya proses rekayasa hukum seperti yang dijelaskan panjang lebar di dalam pledoi terdakwa pada bab 2. Namun sayang sekali, hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari penuntut umum. Padahal dari situlah proses rekayasa hukum ini bermula, berupa pelanggaran prinsip due process of law dan merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Menurut Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, pelanggaran etika bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat daripada sanksi hukum berupa kurungan atau ganti rugi. Sebab pelanggaran etika dan moral akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, legitimasi sosial, dan juga martabat institusi. Bahkan di negara maju sekalipun, aturan yang tidak tertulis berupa norma-norma justru menjadi landasan munculnya sifat baik pemimpin atau penyelenggara negara. Norma-norma tersebut menjadi kode etik bersama yang diterima, dihormati, dan ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Diambil dari Levitsky dan Ziblatt 2020. Dampak pelanggaran etika bersifat jangka panjang, apalagi terkait dengan rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang dalam memperoleh barang bukti, serta tindakan intimidasi terhadap para saksi yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar hal itulah, di bagian pengantar duplik ini, kami sungguh sangat mengharapkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas terjadinya rekayasa hukum, intimidasi, dan perbuatan pelanggaran etika, serta tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK sebagaimana dijelaskan di dalam pledoi terdakwa pada bab 2. Tidak adanya tanggapan penuntut umum haruslah dianggap sebagai bentuk persetujuan terjadinya rekayasa hukum tersebut. Bab 2, tanggapan terhadap replik. Majelis Hakim yang mulia,
Terhadap replik dari penuntut umum, kami sampaikan tanggapan kami sebagai berikut. Pertama, bahwa dalam replik nomor 8 halaman 11, penuntut umum menjelaskan bahwa saksi penyelidik dan penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta untuk memperkuat pembuktian sehubungan fakta rencana penangkapan Harun Masiku. Jawaban penuntut umum ini tidak lebih dari sekedar pembenaran yang tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Saksi internal KPK tersebut dihadirkan dengan tujuan untuk menciptakan rekayasa hukum melalui berita acara pemeriksaan yang bersumber pada BAPK atau berita acara pemeriksaan keterangan yang tidak pro justisia, dan BAPK tersebut bukanlah alat bukti yang sah. Melalui duplik ini kami sampaikan tabel 1 yang secara tegas menunjukkan bagaimana BAP Saudara Arief Budi Raharjo pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai bukti terjadinya rekayasa hukum yang kemudian menjadi surat dakwaan dan surat tuntutan. Tabel 1, penyelundupan fakta dalam BAP Arief Budi Raharjo. Kolom pertama nomor, kolom kedua keterangan Arief Budi Raharjo, kolom ketiga fakta persidangan, kolom keempat fakta persidangan putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, kolom kelima adalah keterangan terdakwa. 1. Bahwa pada awal Desember 2020 dalam keterangan Arief Budi Raharjo, Hasto Kristianto memanggil Doni Tri Istiqomah dan mengatakan, kamu bikin kajian hukumnya, nanti yang lain biar diurus sama Saiful. Halaman 531. Inilah yang kemudian masuk di dalam surat dakwaan halaman 8 dan surat tuntutan halaman 1315. Keterangan yang lain dianggap dibacakan. Kesimpulan, terjadinya manipulasi keterangan Arief Budi Raharjo tentang pernyataan terdakwa ke Doni Tri Istiqomah. Nomor 2, keterangan Arief Budi Raharjo, halaman 6 dan 31, keterangan pertanyaan nomor 8. Mohon maaf, halaman 6 dari 31, keterangan pertanyaan nomor 8. Bahwa sekitar 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan, Hasto Kristianto mengatakan, ya silahkan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalangi dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Keterangan ini kemudian dimasukkan di dalam surat dakwaan halaman 11 dan 12 dan surat tuntutan halaman 1330. Jika dibandingkan dengan fakta persidangan sebagaimana terdapat dalam kolom 2, 3 dan keterangan terdakwa, maka terdakwa tidak pernah memberikan keterangan tersebut sebagaimana dimaksudkan Saudara Arief, sehingga yang lain dianggap dibacakan. Kesimpulan, berdasarkan fakta persidangan ini dan putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku, sehingga dengan kata lain tidak ada dana talangan dari terdakwa. Nomor 3, keterangan Arief Budi Raharjo, halaman 6 dari 31. Selanjutnya Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melaporkan kepada Hasto Kristianto di kantor DPP PD Perjuangan terkait kesepakatan antara Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah dan Harun Masiku. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkan. Keterangan ini kemudian dimasukkan di dalam surat dakwaan halaman 11-12 dan surat tuntutan halaman 1330 yang kemudian dipersandingkan dianggap dibacakan. Kesimpulannya, keterangan Arief Budi Raharjo dalam tanda petik bahwa Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah telah melaporkan kepada terdakwa pada Hasto Kristianto mempersilahkan. Berdasarkan fakta persidangan, Doni Tri Istiqomah maupun Saiful Bahri tidak pernah melaporkan kepada terdakwa, sehingga keterangan Arief Budi Raharjo tidak didukung oleh alat bukti, sehingga keterangan tersebut digunakan di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, maka harus dikesampingkan. Adapun keterangan Arief Budi Raharjo menyatakan pertemuan tersebut di DPP PD Perjuangan, namun dalam hal dakwaan maupun tuntutan tidak menyebutkan mengenai locus delicti tentang pertemuan tersebut, sehingga jaksa penuntut umum sebetulnya ragu atas terjadinya pertemuan tersebut, maka harus dikesampingkan. Nomor 4, keterangan Arief Budi Raharjo bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa terkait perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal tersebut, Hasto Kristianto mengatakan, dalam tanda petik, ya dilakukan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya
agar urusan Harun Masiku cepat selesai, dan seterusnya dianggap dibacakan termasuk persandingan yang ada. Pernyataan dari keterangan Arief Budi Raharjo ini kemudian dimasukkan di dalam surat dakwaan halaman 11-12 dan surat tuntutan halaman 1330. Kesimpulan, keterangan Arief Budi Raharjo dengan Hasto Kristianto yang mengatakan, ya dilakukan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalangi dukungan dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai tanpa didukung alat bukti, sehingga merupakan hasil kreasi saudara Arief Budi Raharjo sehingga harus dikesampingkan. Nomor 5, keterangan Arief Budi Raharjo dianggap dibacakan termasuk dengan persandingannya. Kesimpulan, keterangan saksi Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah di bawah sumpah diabaikan. Surat dakwaan dan surat tuntutan bersumber pada BAP Doni Tri Istiqomah pada pemeriksaan tahun 2020, bukan bersumber pada fakta hukum putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, dan fakta hukum di persidangan ini sangat jelas sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan. Majelis Hakim yang mulia, rekayasa hukum dalam BAP Arief Budi Raharjo sebagai dasar dakwaan dan tuntutan secara jelas menunjukkan adanya pelanggaran etika berat. Menurut ahli yang dihadirkan di persidangan ini, Dr. Khairul Huda SHMH menerangkan bahwa rekayasa hukum ini bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang memenuhi delik pidana yang dilakukan oleh penyidik KPK. Tindakan kriminalisasi ini tidak dapat dibenarkan, dan oleh karena itu dakwaan serta tuntutan yang berkaitan dengan adanya kesanggupan dana talangan dari Hasto Kristianto serta persetujuan terhadap dana operasional tersebut harus dipertimbangkan untuk dikesampingkan demi keadilan. Selain itu, keterangan dalam BAP Arief Budi Raharjo tidak ditemukan dalam BAP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah yang semakin memperjelas bahwa informasi dalam BAP tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah di dalam proses hukum ini. Berdasarkan tabel 1 tersebut dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, tanggapan replik nomor 12 halaman 18 yang menyatakan bahwa Saiful Bahri melaporkan permintaan dana operasional dari Wahyu Setiawan kepada terdakwa dan terdakwa mengizinkan tanpa penolakan dengan jawaban ya silahkan adalah tidak benar. Jawaban ya silahkan tersebut merupakan hasil konstruksi penyidik Arief Budi Raharjo yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta hukum di persidangan ini sangat jelas bahwa terkait dengan dana operasional, dana suap, sumber dana, dan penggunaannya, semuanya merupakan hasil kreasi dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah dengan dukungan Harun Masiku, dan hal ini tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, tidak ada dasar yang sah bagi penuntutan terhadap terdakwa, sehingga surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas penuntutan dikembalikan ke KPK. Berdasarkan hal tersebut, penyidik yang kemudian menjadi saksi-saksi internal KPK terbukti telah memasukkan keterangan yang bersifat asumsi tanpa didukung bukti atau keterangan saksi lain yang sah. Proses ini menurut terdakwa disebut sebagai penyelundupan fakta. Kedua, penyidik KPK juga berperan untuk mengubah keterangan dalam BAP Saiful Bahri pada tanggal 25 Februari 2025 nomor 51 yang berbeda dengan BAP Saiful Bahri pada tanggal 21 Januari 2020 dan bertentangan dengan fakta persidangan tahun 2020 sebagaimana terlihat di tabel 2. Tabel 2, penyidik KPK Rosa Purbabekti dan Priyatno telah mengubah keterangan Saiful Bahri pada tanggal 21 Januari 2020. Keterangan BAP Saiful Bahri 25 Februari 2025 menjawab pertanyaan nomor 51 halaman 11 dari 27. Sekitar pertengahan Desember 2019, saya menerima uang secara tunai dari saudara Doni Tri Istiqomah sebesar 400 juta dan seterusnya dianggap dibacakan dari saudara Kusnadi atau Kus yang berasal dari Hasto Kristianto. Keterangan ini kemudian terdapat di dalam surat dakwaan halaman 12. Di dalam BAP Saiful Bahri 21 Januari 2020 dianggap dibacakan bahwa dia terima dana tersebut dari saudara Kusnadi atau Kus titik. Sehingga catatan tidak ada anak kalimat yang berasal dari Hasto Kristianto.
Fakta persidangan nomor 18 dan fakta persidangan nomor 28 dianggap dibacakan. Kesimpulan, dari tabel-tabel tersebut terdapat penyelundupan fakta dengan menambahkan anak kalimat yang bersumber dari Hasto Kristianto yang telah disebutkan dalam dakwaan, akan tetapi dalam tuntutan kalimat tersebut sudah tidak digunakan. Bahwa keterangan BAP Saiful Bahri 25 Februari 2025 bertentangan dengan putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020 serta keterangannya sendiri pada BAP Saiful Bahri 21 Januari 2020. Pertentangan ini mencerminkan adanya inkonsistensi yang berpotensi menimbulkan keraguan hukum yang pada akhirnya bertentangan dengan asas kepastian hukum dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, kehadiran penyelidik dan penyidik KPK juga difungsikan untuk menghilangkan keterangan saksi Saiful Bahri yang berkaitan dengan fakta bahwa Harun Masiku juga bertindak sebagai inisiator suap. Di dalam BAP Nurul Hudaini tanggal 3 Januari 2025, keterangan nomor 20 huruf I yang menyatakan Harun Masikulah yang mendorong Saiful Bahri untuk lobi-lobi ke KPU dengan dukungan supporting dana. Keterangan ini disembunyikan dalam dakwaan sehingga peran Harun Masiku sebagai pemberi suap aktif dan peran Wahyu Setiawan sebagai pihak yang sejak awal memiliki niat menyalahgunakan kekuasaan dengan ayo mainkan sengaja dikaburkan oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan bukti-bukti di atas, maka replik nomor 8 dan 11 harus dikesampingkan. Saksi penyelidik dan penyidik KPK penuh dengan konflik kepentingan. Dengan demikian, saksi internal KPK sebagai saksi fakta hanyalah pembenaran dengan misi utama sebagai perbuatan permulaan dalam rangka kriminalisasi terhadap terdakwa. Penyidik bertugas membuat keterangan yang sepertinya baru ataupun dengan memanipulasi keterangan saksi-saksi sebagaimana dijelaskan di tabel 1 dan tabel 2 tersebut. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum juga tidak memberikan tanggapan berkaitan dengan adanya pola yang sama antara adanya intimidasi dan pemberian keterangan yang sepertinya baru oleh saksi Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, dan Saiful Bahri. Padahal fakta-fakta yang disampaikan dalam bab 2 pledoi terdakwa telah diuraikan secara rinci dan lengkap dengan bukti-bukti serta analisis hukum. Artinya, penuntut umum tidak memiliki basis argumentasi dan bukti-bukti yang menolak adanya rekayasa hukum dan intimidasi tersebut. Dengan demikian, suasana kebatinan penuntut umum telah membenarkan terjadinya rekayasa hukum dan intimidasi tersebut. Konsekuensi terjadinya rekayasa hukum dan intimidasi sangat serius dalam penegakan hukum ini. Dampaknya, seluruh keterangan-keterangan yang dianggap baru tersebut yang berkaitan dengan keikutsertaan terdakwa dalam pertemuan di Pejaten Village, adanya sumber dana dari terdakwa, dan adanya dana talangan dari terdakwa mengakibatkan dakwaan dan surat tuntutan yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan. Penjelasan di atas sekaligus menjawab replik penuntut umum halaman 4 yang menegaskan dalam tanda petik bahwa terdakwa dalam nota pembelaan mengutip fakta hukum yang lebih menguntungkan pada putusan pengadilan terdahulu dalam perkara yang telah inkrah tanpa mempertimbangkan adanya alat bukti baru yang telah menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah kurung tutup. Mohon jadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim bahwa fakta-fakta hukum itu sifatnya objektif dan benar, sehingga tidak ada makna menguntungkan atau tidak menguntungkan. Penuntut umum telah salah menafsirkan fakta hukum, terlebih terhadap perkara yang sudah inkrah. Fakta adalah fakta. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan fakta-fakta baru di persidangan ini berdasarkan alat bukti yang sah? Semua keterangan yang dianggap baru bersumber dari Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, dan Saiful Bahri, serta melalui penyelundupan fakta dan rekayasa hukum oleh saksi penyelidik dan penyidik KPK tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena itulah harus dikesampingkan karena tidak sah. Terlebih dengan adanya intimidasi, manipulasi, dan kriminalisasi hukum yang dengan sengaja penyidik menambahkan keterangan dalam tanda petik yang bersumber dari Hasto Kristianto ataupun kalimat dalam tanda petik ya silahkan saja bila perlu saya atau terdakwa menyanggupi untuk menalangi dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Demikian halnya manipulasi secara sengaja oleh penyidik Arief Budi Raharjo yang mengubah keterangan Kusnadi
yang semula dalam tanda petik ini ada titipan Pak Harun untuk Saiful dan Pak Doni, lalu diubah menjadi dalam tanda petik, Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Vide surat dakwaan halaman 12. Perubahan keterangan saksi tersebut adalah manipulasi keterangan saksi oleh penyidik atau suatu bentuk keterangan fiktif penyidik. Itulah bukti kriminalisasi hukum terhadap terdakwa. Majelis yang mulia, di dalam pledoi penasihat hukum kami telah disampaikan fakta-fakta hukum dan risalah persidangan ini secara lengkap. Seluruh pledoi disusun atas fakta-fakta hukum yang otentik tanpa rekayasa dan manipulasi. Semua terang benderang bahwa tidak ada bukti baru yang disampaikan oleh penuntut umum, mengingat bukti-bukti hasil rekayasa hukum tersebut haruslah dikesampingkan. Terhadap keberatan penuntut umum atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Nur Hasan, Kusnadi, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah karena dinilai memiliki kedekatan dan sebagai orang kepercayaan terdakwa di dalam replik halaman 4 juga terlalu mengada-ada. Penuntut umum tersebut sama saja, pendapat penuntut umum tersebut sama saja sebagai bentuk ketidakpercayaan pada kredibilitas persidangan ini. Saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh penuntut umum. Saksi telah disumpah dengan konsekuensi pidana apabila memberikan keterangan palsu, dan persidangan ini bersifat terbuka, di mana saksi Doni Tri Istiqomah misalnya menolak disebut orang kepercayaan terdakwa sebab Doni Tri Istiqomah adalah orang kepercayaan Arief Wibowo. Demikian halnya Saiful Bahri. Keterangannya yang menyatakan bahwa seluruh dana suap sebesar 1,25 miliar rupiah berasal dari Harun Masiku. Dana suap tersebut sebagai hasil kreasi dirinya bersama Doni Tri Istiqomah dengan dukungan Harun Masiku. Hal-hal yang berkaitan dengan dana operasional, sumber dana, dan penggunaan dana tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa. Sedangkan berkaitan dengan dana talangan merupakan kebohongan Saiful Bahri terhadap istrinya karena pulang terlambat. Hal tersebut juga menjadi fakta hukum di persidangan tahun 2020. Keterangan Saiful Bahri bukan karena kedekatan dengan terdakwa, namun karena telah disumpah sehingga memberikan keterangan yang benar. Penolakan keterangan-keterangan saksi Nur Hasan, Kusnadi, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah tersebut hanya karena pendapat penuntut umum sepertinya saksi-saksi tersebut memiliki kedekatan dengan terdakwa, justru membuktikan bahwa penuntut umum tidak memiliki dalil hukum dan alat bukti yang kuat, sehingga di dalam replik ini mencoba menihilkan keterangan saksi-saksi tersebut. Hal ini juga didorong oleh kenyataan bahwa adanya bukti baru yang diklaim oleh penuntut umum ternyata diperoleh dengan cara yang tidak sah. Majelis Hakim yang mulia, berkaitan dengan seluruh barang bukti elektronik yang digunakan di persidangan ini, termasuk yang ditunjukkan di dalam replik halaman 6, perlu kami tegaskan bahwa ahli digital forensik yang dihadirkan KPK, yakni Hafni Ferdian, merupakan pegawai KPK dan mendapat fasilitas dari KPK sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai ahli independen dan rawan terhadap konflik kepentingan. Dengan tidak adanya ahli independen, maka jaminan terhadap keaslian, tiadanya manipulasi data, pengeditan data, atau pemilah-milahan data hanya bagi kepentingan penyidik tentu diragukan validitasnya. Tidak adanya ahli forensik digital independen menyebabkan tidak adanya jaminan bagi terdakwa. Apakah alat bukti elektronik tersebut benar-benar asli tanpa manipulasi sebagaimana ditemukan pada 4 kejanggalan terhadap screen capture WA yang diberikan penyidik KPK yang memuat teks WA antara Saiful Bahri dan Harun Masiku pada tanggal 16 Desember 2019. Pertanyaan terdakwa, mengapa bukti elektronik yang sepenting itu tidak ada di persidangan tahun 2020 ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum, terlebih dengan adanya 4 jenis kejanggalan tersebut. Atas dasar hal tersebut, kami juga meragukan keabsahan dokumen elektronik pada tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana terdapat di replik halaman 6, khususnya berkaitan dengan jawaban Saiful Bahri ke terdakwa pada jam 12.03.12 dan 12.04.19, karena WA tersebut tidak diterima terdakwa
dan tidak ada jawaban dari terdakwa atas WA tersebut. Majelis Hakim yang mulia, ketiadaan verifikasi oleh ahli digital forensik independen merupakan kelemahan fatal bukti-bukti yang disampaikan penuntut umum. Pasal 23 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengandung spirit bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan tidak boleh mengorbankan hak-hak para pihak. Karena itulah mohon kepada majelis hakim untuk berkenan mempertimbangkan agar barang bukti elektronik yang diragukan keasliannya juga terdapat kejanggalan nyata atau diperoleh dengan tidak sah serta tanpa izin Dewan Pengawas, mohon dapat dikesampingkan. Dengan tingkat akuntabilitas yang rendah karena tiadanya ahli digital forensik independen, maka terhadap tuduhan penuntut umum dalam tanggapan nomor 4 halaman 9 bahwa terdakwa juga tidak mengakui telepon genggam dengan merek iPhone 15 dengan model dan seterusnya dianggap dibacakan sebagai milik terdakwa dan menyatakan telepon genggam dari nomor tersebut milik Sekretariat DPP PDI Perjuangan harus dikesampingkan karena pembuktian dalam KUHP tidak didasarkan pada pengakuan. Proses pembuktian dengan pengakuan atau dengan mengakui atau tidak mengakui adalah cara pembuktian sebelum berlakunya KUHP. Penuntut umum seharusnya menggunakan alat bukti lain, misalnya berupa keterangan saksi lain, ataupun melalui pendekatan scientific evidence, misal dengan menghubungi service provider daripada menuntut adanya pengakuan. Kami ingatkan kembali dalam persidangan ini, penasihat hukum pernah mengusulkan untuk menghadirkan saksi Adi Darmo dan sudah disetujui majelis hakim. Namun penuntut umum tidak menghadirkannya, padahal saudara Adi Darmo sudah di BAP dan dapat memberikan bukti-bukti otentik terhadap penggunaan dan kepemilikan handphone serial Jeki tersebut sebagai milik Sekretariat DPP Partai. Dengan demikian, jawaban penuntut umum nomor 4 halaman 9 harus dikesampingkan. Majelis Hakim yang mulia, pengajuan judicial review adalah bagian dari hak untuk mendapatkan keadilan yang harus dilindungi, bukan tindakan yang melanggar hukum. Satu hal yang menimbulkan keraguan saya terhadap replik penuntut umum adalah ketidakmampuan membedakan tindakan organisatoris terdakwa sehingga semua tindakan yang syah, legal, dan konstitusional seperti uji materi ke MA dianggap sebagai tindakan pribadi terdakwa. Hal ini sangat fatal karena jika dianggap sebagai permulaan tindak pidana, itu merupakan penghinaan terhadap partai politik dan Mahkamah Agung. Saksi Wahyu Setiawan juga menegaskan bahwa setiap partai politik berhak untuk mengajukan judicial review atas PKPU ke Mahkamah Agung. Argumentasi hukum yang disampaikan penuntut umum dengan mengutip keterangan ahli Profesor Marwar Sihaan juga tidak sesuai dengan konteks. Sebab yang dimaksudkan ahli adalah partai politik tidak memiliki hak untuk melakukan judicial review atas undang-undang terhadap konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Sebab DPR adalah pembentuk undang-undang, sehingga partai politik melalui fraksi di DPR RI telah menyalurkan aspirasinya di dalam pembentukan undang-undang, sehingga partai yang memiliki kursi di DPR RI tidak memiliki hak untuk melakukan judicial review ke MK. Berbeda dengan PKPU yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, maka partai memiliki hak untuk judicial review ke Mahkamah Agung. Belajar dari persoalan antara PDI Perjuangan dan KPU pada tahun 2019 tersebut, maka sejak periode kedua Hasyim Asyari, yakni tahun 2022 sampai 2027, maka setiap PKPU harus disetujui oleh DPR RI. Setelah ada ketentuan baru ini, maka partai yang memiliki kursi di DPR tidak elok kalau melakukan judicial review atas PKPU ke MA. Dengan demikian sangat jelas bahwa PDI Perjuangan memiliki legal standing. Mohon maaf, kami koreksi. Dengan demikian sangat jelas bahwa PDI Perjuangan memiliki legal standing untuk melakukan judicial review ke MA. Tindakan pengajuan judicial review ke MA, permohonan pelaksanaan keputusan MA ke KPU melalui surat nomor 2576 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 5 Agustus 2019, permohonan fatwa MA nomor 72 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 13 September 2019 dan permohonan pelaksanaan fatwa MA
melalui surat nomor 224 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 6 Desember 2019 kesemuanya adalah tindakan organisatoris terdakwa. Karena itulah surat dikirim atas nama partai dengan ditandatangani oleh salah satu ketua DPP dan sekjen partai. Majelis Hakim yang mulia, dalam surat tuntutan dan replik ini, penuntut umum mendalilkan adanya kepentingan terdakwa untuk tetap mengganti Rizky Aprilia meskipun yang bersangkutan sudah dilantik sebagai anggota DPR RI. Atas dasar hal tersebut, melalui surat DPP PD Perjuangan nomor 224-X-DPP-12-2019 tanggal 6 Desember 2019 yang intinya adalah permohonan kepada KPU untuk melaksanakan fatwa MA. Penuntut umum menuduh bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pribadi yang menggambarkan kepentingan terdakwa. Kami tegaskan kembali di hadapan yang mulia Majelis Hakim bahwa surat nomor 224 dan seterusnya dianggap dibacakan dilakukan secara legal sebagai pelaksanaan atas dikabulkannya fatwa MA sehingga tidak berkorelasi dengan pelantikan Rizky Aprilia. Karena itulah ketika saudara Saiful Bahri mengusulkan pemecatan terhadap Rizky Aprilia, terdakwa dan DPP PD Perjuangan menolak usulan tersebut. Namun pada akhirnya DPP Partai melihat ada yang tidak beres dengan sikap saudara Harun Masiku dan Saiful Bahri yang terlalu aktif. Akibatnya terdakwa memberikan teguran keras kepada Saiful Bahri karena telah meminta dana kepada Harun Masiku. Sikap memberikan teguran keras sebagai sanksi terhadap Saiful Bahri justru membuktikan bahwa terdakwa tidak membiarkan perilaku yang dilakukan oleh Saiful Bahri sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk omisi dalam pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa. Meminta dana saja dilarang, apalagi melakukan suap. Demikian halnya ketika Harun Masiku mengundang terdakwa pada upacara adat potong kerbau di Tanah Toraja dan undangan Natalan, terdakwa juga tidak mau menghadirinya. Penjelasan ini kami tekankan kembali sebagai jawaban atas replik halaman 4 dan tanggapan atas dalil penasihat hukum nomor 1 halaman 5, 6, dan 7 serta nomor 9 halaman 11 sampai 16. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat permohonan pelaksanaan fatwa MA ke KPU tersebut dibuat karena DPP PD Perjuangan percaya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan hukum PD Perjuangan kuat karena keyakinan terhadap kredibilitas Mahkamah Agung. Seluruh putusan MA dan fatwa MA tidak boleh diabaikan oleh KPU. Majelis Hakim yang mulia, di dalam replik nomor 5 halaman 16 dinyatakan bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah melakukan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU. Pernyataan tersebut sangatlah tidak tepat dan mencampur adukkan suatu tindakan organisasi yang legal dan syah dengan melakukan uji materi dan permohonan fatwa MA. Fatwa MA merupakan kesepakatan antara saksi PD Perjuangan di KPU dengan pihak KPU pada tanggal 31 Agustus 2019 guna menghindari beda tafsir. Peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dengan permohonan pelaksanaan putusan MA yang kemudian diikuti dengan permohonan pelaksanaan fatwa MA. Dalam proses itulah, penuntut umum telah mengabaikan asas proporsionalitas. Tindakan sepihak KPU yang tidak menjalankan putusan MA dan fatwa MA adalah pelanggaran hukum administrasi negara. Sementara tindakan penyuapan yang secara sempurna telah dibuktikan di putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, di mana Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio sebagai penerima suap dan Harun Masiku dan Saiful Bahri sebagai pemberi suap sudah inkrah dan sempurna. Bahkan pengembangan kasus tersebut, kini saudara Doni Tri Istiqomah juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena bersama-sama Saiful Bahri telah merencanakan adanya suap tanpa sepengetahuan terdakwa. Perbuatan saudara Wahyu Setiawan dengan ayo mainkan juga menunjukkan agresivitas watak penyalahgunaan kewenangan. Ketika pada tanggal 6 Januari 2020, Pleno KPU sudah nyata-nyata menolak permohonan pelaksanaan fatwa MA dari PD Perjuangan, lalu tanggal 8 Januari 2020, saudara Wahyu Setiawan masih meminta dana sebesar 50 juta rupiah yang menjadi bukti OTT KPK. Apakah tindakan sewenang-wenang
tersebut tidak menjadi konsideran penting bagi KPK. Harun Masiku yang sangat proaktif bertemu Ketua KPU atas inisiatif sendiri dan membantu pendanaan operasional Saiful Bahri ke Singapura, serta memberikan dana ke Doni Tri Istiqomah secara langsung, bahkan berinisiatif melakukan penyuapan. Apakah hal-hal tersebut tidak dilihat oleh penuntut umum sebagai tindakan dari pihak yang paling memiliki motif dan kepentingan terhadap suap? Asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan HAM nyata-nyata dilanggar oleh penuntut umum dengan melakukan berbagai cara agar terdakwa bersalah. Padahal dalam seluruh konstruksi kasus ini, terdakwa dan PDI Perjuanganlah yang paling dirugikan akibat permainan kewenangan Wahyu Setiawan bersama Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, Agustiani Tio, dan Harun Masiku. Wahyu Setiawan memang jauh lebih powerful, memiliki kewenangan. Meskipun ruang lingkup kerja Wahyu Setiawan terkait dengan sosialisasi pemilih tidak berkaitan dengan berbagai langkah hukum yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Mengacu pada keterangan ahli pidana Dr. Khairul Huda, suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan ternyata tidak sesuai dengan kewenangannya, sehingga hal tersebut seharusnya dikategorikan sebagai gratifikasi. Terlebih pada saat rapat pleno KPU, Saudara Wahyu Setiawan tidak pernah memperjuangkan kesepakatan yang dibuatnya bersama Saiful Bahri dan Agustiani Tio. Majelis Hakim yang mulia, tidak ditemukannya Harun Masiku hingga saat ini tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan terdakwa. Pimpinan KPK dan keterangan Saudara Arief Budi Raharjo bahwa lokasi keberadaan Harun Masiku sudah diketahui namun tidak ditangkap adalah tanggung jawab KPK sepenuhnya. Di persidangan ini, terdakwa sudah meminta agar Harun Masiku segera ditangkap sehingga proses hukum ini berjalan lebih fair dan berkeadilan. Di dalam pledoi kami, sudah dijelaskan melalui pendekatan berlapis-lapis bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan obstruction of justice. Penjelasan berlapis dimulai dari dalil pasal 21 sebagai delik material, asas lex scripta, lex certa, dan lex previa dalam hukum pidana yang tidak memungkinkan adanya makna ekstensif sehingga penyelidikan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 21 Undang-Undang Tipikor, serta adanya norma baru melalui sertifikasi UNCIC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ditinjau dari alat bukti, terdakwa tidak pernah terbukti menyuruh Harun Masiku untuk meredam telepon genggam dan standby di DPP PD Perjuangan melalui Nur Hasan. Di dalam pledoi ini sudah dijelaskan dengan 8 dalil analisis fakta hukum sebagaimana terdapat di pledoi halaman 467-503 dari penasihat hukum terdakwa. Selain hal tersebut, terdakwa juga tidak terbukti pernah memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Dalil yuridis berupa analisis fakta hukum terdapat 10 dalil sebagaimana dijelaskan dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 511 sampai 543. Atas dasar itulah replik penuntut umum nomor 1 hingga 8 dari halaman 5 sampai 11 mohon dapat dikesampingkan. Majelis Hakim yang mulia, berkaitan dengan keberadaan terdakwa di Kompas pada tanggal 8 Januari 2020 pada sore hari hingga sekitar pukul 19.30 sampai 20 WIB yang dikatakan oleh penuntut umum sebagai keterangan sepihak dari terdakwa hanya didukung oleh pemberitaan online di Kompas yang dituduhkan tidak menggambarkan kegiatan real time sebagaimana terdapat di replik halaman 10 nomor 6 ditanggapi sebagai berikut. Pertama, bahwa beban pembuktian perkara ini berada di penuntut umum bukan pada terdakwa. Dengan demikian berkaitan dengan keberadaan terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 tersebut dibuktikan dengan adanya berita online dan dokumentasi keberadaan terdakwa. Kompas memiliki kredibilitas tinggi di dalam menyampaikan kebenaran pemberitaan. Kedua, fakta keberadaan terdakwa di Menara Kompas tersebut mematahkan dalil penuntut umum bahwa terdakwa bersembunyi setelah adanya dugaan bahwa terdakwa membaca berita online tentang penyampaian pimpinan KPK tentang OTT terhadap salah satu komisioner KPU. Ketiga, pimpinan KPK yang mengumumkan OTT tersebut tidak pernah diperiksa apakah maksud pengumuman tersebut memang untuk pemberitahuan kepada terdakwa. Keempat, mengetahui
pengumuman OTT KPK dengan tindakan mematikan handphone terdakwa dan kemudian memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan agar meredam telepon genggam adalah linearisasi atau menghubung-hubungkan tanpa alat bukti. Majelis Hakim yang mulia, terhadap tuntutan penyuapan, selain tidak cukup bukti berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ini dan juga fakta hukum di persidangan tahun 2020, terdakwa juga memohon agar dapat dipertimbangkan adanya jurisprudensi yang berkaitan dengan putusan MA nomor 1276 K/Pit/2025. Jurisprudensi tersebut memberikan pedoman jika unsur memberi atau menjanjikan sesuatu tidak dilakukan terdakwa, maka dakwaan suap oleh penuntut umum tidak terpenuhi dan terbukti secara hukum. Melalui putusan MA nomor 1276 K/Pit/2025 tersebut, MA membebaskan terdakwa dalam kasus suap karena pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung memberikan atau menjanjikan kepada pejabat dimaksud. Dalam kasus ini, terdakwa juga tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung punya pengetahuan dan berkehendak untuk melakukan suap terhadap Wahyu Setiawan. Tidak ada bukti berkaitan hubungan antara terdakwa dengan Wahyu Setiawan untuk melakukan suap tersebut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 12/Pit.B/2019 telah melakukan pembelaan terdakwa dengan pertimbangan bahwa peran terdakwa bukan sebagai pemberi suap maupun pihak yang menjanjikan suap, melainkan namanya terseret karena posisi jabatannya sebagaimana terjadi dengan terdakwa di persidangan ini. Hal ini juga sama yang terjadi dalam persidangan ini, di mana nama terdakwa sering disalahgunakan oleh Saiful Bahri. Kedua putusan tersebut menegaskan prinsip individualisasi pertanggungjawaban dalam perkara suap, di mana yang terbukti bersalah adalah pelaku yang secara aktif memberi atau menjanjikan, bukan sekedar pihak yang pasif atau dianggap tahu, atau yang mencoba dikait-kaitkan karena jabatannya. Terhadap kasus ini, penuntut umum nampaknya mencoba menerapkan teori penyertaan atau delniming secara sepihak, bahwa yang dianggap turut serta dalam perbuatan suap yang dilakukan Harun Masiku dan Saiful Bahri dan kini dikembangkan kepada Doni Tri Istiqomah. Padahal tidak ada meeting of minds terdakwa untuk menyuap Wahyu Setiawan. Tidak ada instruksi dari terdakwa. Tidak ada pula aliran dana dari terdakwa, termasuk motif atas perbuatan tersebut. Harun Masiku berstatus buron dalam daftar pencarian orang dan dia tidak pernah memberikan keterangan, gagasan, tanggapan bahwa terdakwa terlibat suap termasuk dana talangan. Yang terjadi adalah peran superaktif Saiful Bahri dengan motif untuk mendapatkan alokasi dana operasional yang lebih besar, bahkan terbesar. Bahkan jauh lebih besar daripada dana operasional yang diterima Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fredelina. Keterangan Saiful Bahri sangat konsisten dalam fakta persidangan ini dan juga persidangan atas putusan nomor 18/Pit.Sus.TPK/2020 PN Jakarta Pusat dan putusan nomor 28 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, konstruksi bahwa terdakwa terlibat suap hanyalah hasil dari rekayasa penyidik dan penyelidik KPK yang seluruhnya merupakan testimonium de audito. Oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah vide pasal 185 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa selaku sekjen partai maupun secara pribadi, saya tidak pernah menyetujui langkah-langkah kebijakan partai di luar proses hukum. Bahwa ajaran actus reus dan mens rea dalam hukum pidana mengharuskan adanya perbuatan melawan hukum dan niat jahat pada diri terdakwa. Dalam proses pembuktian tersebut, terdakwa justru menjadi korban. Ayo mainkan Wahyu Setiawan dengan kesepakatan dana operasional yang juga untuk kepentingan pribadi yang dilakukan Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah bersama Harun Masiku. Bab 3 penutup. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin yang mulia bahwa setelah dengan panjang lebar disampaikan tanggapan terdakwa atas replik penuntut umum, perkenankanlah menyampaikan tanggapan yang bersifat kontemplatif dan reflektif terhadap peristiwa yang telah terjadi. Majelis Hakim yang mulia,
ketika menulis pledoi dengan judul Menggugat Keadilan Satyam Eva Jayate dalam kejernihan akal budi dan kepasrahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saat itu yang ada dalam pikiran dan sanubari saya adalah penegasan bahwa yang diperjuangkan ini adalah bukan sekedar bebas dari dinding-dinding penjara. Perjuangan ini adalah perjuangan nilai, perjuangan tentang masa depan, tentang cita-cita hukum, dan tentang supremasi hukum. Dalam upaya bebas tersebut, tim penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara komprehensif dengan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta persidangan yang sangat lengkap. Pembelaan dibuat berlapis-lapis, karena itulah petitum yang disampaikan sangat jelas, diawali dengan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa. Upaya bebas dari segala tuntutan pidana inilah sebagai dimensi pertama terhadap pledoi dan duplik ini. Dimensi kedua merupakan perjuangan terhadap sistem hukum yang berkeadilan. Dimensi kedua ini sangat strategis, sebab sistem hukum tersebut menjadi penopang kelangsungan bangsa dan negara. Perjuangan ini bersifat wajib, karena sebagai cita-cita yang melekat di dalam sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan menegakkan supremasi hukum ini merupakan jawaban terhadap memoria passionis, rahasia penderitaan, yakni tentang cita-cita keadilan dan kemanusiaan yang harus diwujudkan dalam kemerdekaan Indonesia. Memoria passionis inilah yang selalu menggugat ketika tembok-tembok ketidakadilan hadir, ketika kemanusiaan diabaikan, dan ketika terjadi tindakan sewenang-wenang yang menciptakan kekerasan termasuk dengan menggunakan hukum. Kekuasaan yang cenderung mencari pembenaran ini, menurut Hannah Arendt, terjadi ketika pemimpin atau aktor meninggalkan gagasan atau ide kolektif yang membentuknya. Perubahan perilaku kekuasaan ini muncul dari krisis. Di Indonesia akibat COVID-19 ditanggapi dengan pernyataan negara dalam keadaan krisis sehingga direspon dengan pemusatan kekuasaan. Pada saat bersamaan, ketika demokrasi tanpa topangan sistem hukum yang kokoh, maka demokrasi mengalami krisis. Kualitas demokrasi semakin menurun akibat tiadanya kekuatan penyeimbang serta erosi populisme yang mendorong personifikasi dan praktek transaksi kepentingan kekuasaan dengan legitimasi isu-isu populis tersebut. Majelis Hakim yang mulia, sikap kritis terhadap kerusakan demokrasi tersebut telah lama diperjuangkan oleh terdakwa, yakni sejak pemilu tahun 2009 hingga saat ini. Itulah bagian dari perjuangan nilai yang saya jalankan. Karena itulah saya sungguh terkejut ketika tiba-tiba dituntut 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah. Sekiranya penuntut umum mau jujur, apakah tuntutan tersebut benar-benar keluar dari mata hatinya? Terlebih penuntut umum yang terlibat di sini, sebagian besar juga ikut dalam persidangan atas perkara nomor 18 dan 28 tahun 2020. Pertanyaannya, mengapa sikapnya berbeda? Sementara terhadap fakta-fakta hukum di persidangan ini tidak ada hal yang baru. Apa yang dianggap fakta-fakta baru ternyata muncul dari akrobat hukum yang bersumber dengan menghadirkan saksi-saksi internal KPK yang keterangannya menjadi dasar surat dakwaan dan tuntutan. Majelis Hakim yang mulia, kembali pada kesempatan ini saya bertanya kepada penuntut umum, apakah tuntutan yang tidak berkeadilan tersebut benar-benar lahir dari hati nuraninya dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan ini? Pertanyaan ini penting sebab penuntut umum juga punya tanggung jawab profesi dan etis. Nama-nama para penuntut umum tersebut akan menjadi catatan sejarah di dalam menegakkan hukum yang seharusnya berkeadilan. Apalagi dengan denda 600 juta rupiah, sungguh sangat aneh. Kasus ini tidak ada kerugian negara. Negara juga tidak boleh mencari keuntungan atas kriminalisasi hukum yang diderita oleh warga negara yang seharusnya dilindunginya. Saya bersama tim penasihat hukum meyakini bahwa putusan untuk mengajukan tuntutan 7 tahun tersebut tidak sebenarnya berasal dari penuntut umum ini, melainkan sebagai suatu order kekuatan di luar kehendak penuntut umum. Sebab indikasi pengaruh kekuatan di luar KPK ini sudah lama terjadi. Kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum misalnya, juga persoalan yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Ashar, sangat kental sekali bagaimana kekuatan atau kekuasaan politik di luar telah mempengaruhi KPK. Karena itulah dimensi kedua, perjuangan demi terwujudnya supremasi hukum jauh lebih strategis, bersifat jangka panjang, namun sangat mendesak. Makna perjuangan ini juga jauh lebih besar daripada bebas dari dinding-dinding penjara. Sebab kekuatan yang bermain terhadap kasus saya ini benar-benar ada. Majelis Hakim yang mulia, kami berjuang bagi tatanan penyelenggaraan negara, pemerintah negara, dan sistem sosial yang ditopang oleh sistem hukum yang berkeadilan. Jadi yang dipertaruhkan adalah sistem,
kultur, nilai, hingga proses penegakan hukum, kepercayaan publik, dan kewibawaan aparat penegak hukum. Supremasi hukum dengan demikian menjadi national interest Indonesia saat ini. Karena itulah apa yang kami perjuangkan berkaitan dengan masa depan Indonesia. Hadirnya supremasi hukum tidak bisa ditawar-tawar. Menurut Woodward 2017 dalam bukunya The Ideology of Failed States menjelaskan bahwa ketika institusi tidak mampu menegakkan hukum secara adil atau menyediakan pelayanan publik yang setara, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin terkikis dan ketidakadilan yang berlanjut akan menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan dan sumber daya yang pada akhirnya memicu konflik horizontal dan memperbesar resiko desintegrasi negara. Majelis Hakim yang mulia, atas perjuangan nilai yang saya lakukan dalam kapasitas sebagai Sekjen DPPD Perjuangan, kini muncul dukungan berupa gerakan mengumpulkan koin mata uang rupiah guna mengumpulkan dana sebesar 600 juta rupiah sebagaimana menjadi tuntutan denda dari penuntut umum. Gerakan ini terjadi sebagai respon atas rekayasa hukum dan kriminalisasi yang terjadi. Kasus ini memang banyak muatan politiknya. Berbagai framing media misalnya banyak mewarnai kasus ini antara lain. Pertama, terhadap rencana pemeriksaan saya di KPK pada tanggal 10 Juni 2024 sudah diumumkan terlebih dahulu sebelum surat panggilan resmi dikirim. Berita ini menyebar secara masif dengan pesan bahwa sikap kritis yang disampaikan saya selaku Sekjen akan berhadapan dengan kekuatan hukum. Ini adalah politik pembungkaman terhadap siapa saja yang bersikap kritis dalam draconian law measures. Kedua, ketika saya ditetapkan sebagai tersangka, juga dibocorkan ke awak media terlebih dahulu sebelum pengumuman resmi dan pemberitahuan tertulis diterima. Ketika kami melakukan pra-peradilan, KPK melakukan penggeledahan di rumah Bapak Jan Farid dan menemukan sejumlah uang tunai yang diamankan sebagai barang bukti. Bapak Jan Farid adalah seorang pengusaha, sehingga wajar jika di kantor atau rumahnya terdapat peti cash. Namun sungguh aneh bin ajaib, muncul framing media. Menurut laporan dari inilah.com, terdapat informasi mengenai dugaan penggunaan dana tersebut untuk mempengaruhi hasil dari permohonan pra-peradilan terdakwa melalui pihak-pihak tertentu. Namun, Dewan Pers yang telah menerima pengaduan terkait pemberitaan tersebut akhirnya memutuskan bahwa media yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Pemberitaan yang tendensius dari inilah.com tersebut sebagai bukti adanya kekuatan di luar KPK yang bermain. Framing inilah.com patut diduga bersumber dari internal KPK untuk menaikkan isu politik dan mempengaruhi hakim pada sidang pra-peradilan. Keseluruhan framing media tersebut tentu ada penggeraknya, ada aktor-aktornya yang memiliki sumber daya besar sehingga mampu melakukan berbagai bentuk prakondisi untuk menyudutkan terdakwa. Framing yang sama dilakukan dengan membelokkan hasil survei lembaga survei Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Jayadi Hanan. Hasil survei kemudian dilakukan framing besar-besaran dengan mengatakan publik menilai Hasto Kristianto bersalah. Padahal sekiranya hasil survei dibaca benar, terhadap masyarakat yang tahu kasus Harun Masiku hanya mencapai 38,3%. Dan dari 38,3% tersebut ketika ditanya responden mana yang yakin terdakwa bersalah, itu dijawab 77%. Artinya terhadap total responden, persepsi responden yang berkesimpulan terdakwa bersalah adalah 29,4% dari total responden. Namun framing yang dibangun dengan judul 70% masyarakat percaya Hasto Kristianto bersalah adalah framing yang menyesatkan dan digunakan sebagai alat kepentingan politik di luarnya. Survei memerlukan biaya besar sehingga tentu ada sponsornya. Majelis Hakim yang mulia, kebenaran adalah kebenaran. Ia tidak bisa dipengaruhi oleh framing politik pemberitaan. Pengadilan ini memiliki kekuatan etika dan moral, serta tanggung jawab bagi hadirnya keadilan yang sejati, sebagaimana berulang kali ditekankan oleh Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Agung RI. Kami percaya bahwa keadilan yang muncul dalam persidangan ini akan menjadi catatan sejarah betapa lembaga yudisial mampu mengatasi kasus daur ulang dengan rekayasa hukum yang begitu kasat mata. Pada tanggal 17 Juni 2025 di Oslo, Norwegia, Profesor Todung Mulya Lubis menyampaikan ceramah yang bertajuk Human Rights Under the Shadow of Uncertainties, yang menyajikan pembaruan penting mengenai regresi demokrasi, penurunan hak asasi manusia, serta dinamika geopolitik yang tengah berlangsung. Dalam ceramah tersebut, beliau juga memberikan
pembaruan mengenai kehidupan demokrasi, HAM dan politik hukum yang terus berkembang. Di hadapan para tokoh akademisi, pegiat HAM internasional, pakar hukum, tokoh civil society dan mahasiswa, Prof. Todung Mulya Lubis menceritakan kasus daur ulang yang saya alami sebagai contoh nyata adanya praktek rekayasa hukum yang harus terus diwaspadai dan diatasi. Begitu juga perlakuan terhadap PDI Perjuangan dalam pemilu yang lalu. Para tokoh yang hadir tersebut memberikan respon betapa Indonesia akhir-akhir ini selalu memberikan bad news. Setelah MK sebagai benteng konstitusi bisa diintervensi, hukum dijadikan alat kekuasaan, kini muncul proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah. Dalam kasus Ahwo, kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, HAM dan kepentingan umum secara terang-terangan telah dilanggar secara terbuka. Dengan kasus hukum ini, banyak yang mengusulkan agar pledoi kami dapat diterjemahkan ke beberapa bahasa asing. Ini bukanlah upaya internasionalisasi kasus, namun pesan yang disampaikan jelas bahwa di tengah-tengah kriminalisasi hukum dan rekayasa hukum tersebut ada partai politik, yakni PDI Perjuangan yang terus berjuang bagi demokrasi, supremasi hukum, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Majelis Hakim yang mulia, perjuangan kemanusiaan dan keadilan bersifat universal. Tidak bisa terjadi domestikasi persoalan tersebut. Sama dengan imajinasi dan cita-cita para pendiri bangsa tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa, falsafah, tujuan, the way of life, dan ideologi geopolitik dunia. Pancasila digali dari buminya Indonesia. Ia mengakar pada sejarah peradaban bangsa. Ia sekaligus menjawab penderitaan rakyat Indonesia. Dengan penjajahan selama hampir 3,5 abad, Indonesia bisa mengklaim dirinya sebagai representasi otentik terhadap cita-cita pembebasan demi keadilan. Pembebasan demi kemanusiaan dan keadilan tidak hanya diwujudkan dalam negeri, namun juga bagi seluruh umat manusia. Karena itulah mengapa di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Muatan strategis yang sangat visioner tersebut telah mendahului piagam PBB. Humanity and Social Justice telah menjadi esensi perjuangan dan cita-cita luhur Indonesia merdeka. Di dalam pembukaan konstitusi itulah tergambar asal, dasar, dan tujuan kemerdekaan Indonesia di dalam membangun persaudaraan dunia. Apa yang terjadi saat ini sungguh bertolak belakang dengan amanat konstitusi tersebut. Kemanusiaan dan keadilan diabaikan, sebagaimana nampak dalam proses daur ulang ini. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa koreksi, akan semakin memperkuat dogmatisme kekuasaan. Pembiaran lebih lanjut akan mempercepat kerusakan sistem demokrasi. Hukum yang dipergunakan oleh kepentingan politik memunculkan rasa tidak percaya sehingga kewibawaan hukum dapat merosot. Atas dasar penjelasan tersebut, maka pledoi dan duplik yang kami sampaikan ini adalah gugatan terhadap keadilan. Ketika peri kemanusiaan dan peri keadilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diabaikan, maka secara filosofis sama saja dengan mematikan hal ikhwal keberadaan bangsa Indonesia sebagai pejuang keadilan bagi bangsa-bangsa lain yang melawan segala bentuk penjajahan. Majelis Hakim yang mulia, bukti bahwa Indonesia bisa menyebut diri dengan bangga sebagai pejuang keadilan nampak di pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Setelah konferensi Asia Afrika tersebut, Bung Karno menyewakan rumah bagi para pejuang kemerdekaan dari Maroko, Tunisia, dan Aljazair di Jalan Serang Menteng, Jakarta Pusat. Akhirnya mereka merdeka karena campur tangan Indonesia. Bahkan khusus Aljazair dan Pakistan, Indonesia melakukan force projection, suatu operasi militer di luar wilayah kedaulatan negara dengan mengirimkan persenjataan dan bantuan dukungan peralatan perang ke negara-negara tersebut. Nasionalisasi terusan Suez dari Mesir juga terjadi karena tekanan Indonesia yang memaksa Inggris dan Perancis untuk melakukan perundingan dengan Mesir. Itu semua karena menjabarkan keadilan dan kemanusiaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas jasa-jasanya Bung Karno dalam Konferensi Islam Asia Afrika, di Asian and African Islamic Conference di Jakarta pada tanggal 6 hingga 14 Maret 1965, beliau mendapat gelar sebagai pendekar
dan pahlawan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam. Majelis Hakim yang mulia, apa makna cerita tersebut terhadap kasus hukum ini? Dalam ruang lingkup global, pada periode 55 hingga 1965 tersebut, Indonesia mampu menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah hingga mereka merdeka. Aspek historis inilah yang dalam pledoi saya sebutkan, bahwa Indonesia sebenarnya mampu atau layak disebut sebagai mercusuar keadilan. Namun akibat erosi hukum dan politik berlangsung berkepanjangan, kini bangsa Indonesia tidak bisa mengidentikan dirinya lagi sebagai pejuang keadilan. Negara-negara di Skandinavia dan tetangga kita seperti Singapura setidaknya menjadi representasi bekerjanya supremasi hukum. Maka mereka bisa mengklaim bekerjanya rule of law dan Indonesia kini jauh tertinggal. Keadaan ini tentu menyedihkan kita semua. Karena itulah melalui persidangan ini kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum. Kami juga percaya bahwa terhadap terjadinya rekayasa hukum, pelanggaran etika, dan intimidasi terhadap saksi-saksi, serta penggunaan saksi internal KPK dengan tujuan menyudutkan dan memperberat terdakwa akan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami mendukung sepenuhnya terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana pandangan Robert Klitgaard yang lebih mengedepankan pada perubahan sistem, yakni melalui sistem pencegahan. Meskipun dalam praktek operasi tangkap tangan nampak lebih menarik dibandingkan dengan upaya pencegahan melalui sistem building dan kultur anti korupsi berbasis keteladanan pemimpin. Itulah realitas populisme hukum. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, saya dan tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya dapat mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima seluruh dalil duplik dari terdakwa. 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum. 3. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum nota pembelaan pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Tipikor dan seterusnya dianggap dibacakan. 4. Membebaskan terdakwa Hasto Kristianto dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Hasto Kristianto dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah putusan dibacakan. 6. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula. 7. Dianggap dibacakan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian duplik ini saya sampaikan dengan penuh harapan agar keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kami mengucapkan begitu banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan dan kami berharap keputusan Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengantarkan pada keadilan yang hakiki. Mohon maaf terhadap hal-hal yang kurang berkenan di dalam menyampaikan pledoi dan duplik ini. Marilah terus berjuang bagi Indonesia sebagai mercusuar keadilan. Kita percaya bahwa keadilan tidak akan pernah berhenti selama ada hati yang berani memperjuangkannya. Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, hormat saya, terdakwa
Hasto Kristianto ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, dan mohon izin kami akhiri dengan salam perjuangan merdeka. Hukum terdakwa untuk menyampaikan dupliknya. Namun demikian, majelis mengingatkan karena ini hari Jumat, mungkin setengah 12 harus kita break kalau seandainya belum selesai. Syukur-syukur harapannya bisa dibacakan yang dianggap penting-penting sebelum setengah 12. Itu kira-kira. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Perkara nomor 36 / Pitsus TPK